Halo kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Cak Tom. Dalam video kali ini saya akan bercerita kisah misteri, yang mana kisah ini masih sangat hangat viral di internet dan media sosial. Kisah ini tentang pengalaman abang ojek online yang katanya mendapat orderan dari penumpang hantu. Abang ojek online ini berasal dari Bandung, Jawa Barat, dan cerita ini sudah mulai viral itu sejak tanggal 9 Juni 2020 kemarin, hari Selasa ya. Barangkali teman-teman penasaran, bisa browsing di internet, cari penumpang hantu ojek online, itu pasti keluar karena cerita ini lagi viral banget di internet ya. Tapi seperti biasa, kalau mungkin kalian lagi males baca, dengerin aja cerita dari saya. Dan sekali lagi, selamat membayangkan. Jadi awal mula kisah seram ini terjadi itu berawal dari channel YouTube Risa Saraswati. Kalian semua pasti sudah pada tahu ya, karena channel ini channel besar, sudah memiliki jutaan subscribers. Channel ini memuat konten-konten misteri. Nah, jadi seperti tanya jawab dengan hantu, datang-datang ke tempat angker untuk mereview dan berkomunikasi dengan makhluk-makhluk yang ada di sana dan lain-lain, seperti itulah. Dari salah satu konten yang diupload oleh channel Risa Saraswati ini, ternyata ada satu orang atau satu akun YouTube yang berkomentar di salah satu videonya, dan komentarnya ini membuat kontroversi sampai tim Risa Saraswati sendiri membaca komentar ini, mereka merinding sendiri. Nama akun YouTube-nya atau orang yang komentar itu adalah Herman Suherman, panggil saja Mas Herman lah. Pada komentar tersebut ternyata Mas Herman ini bertanya sekaligus menceritakan salah satu pengalamannya pada saat dia mengantarkan penumpangnya. Dan dari sinilah asal muasal kisah seram ini menjadi sangat viral. Dalam komen yang dilontarkan Mas Herman itu, Mas Herman bertanya pertama-tama, "Mbak Risa, apakah benar ada salah satu tim dari channel Jurnal Risa yang bernama Almarhum Cindy?" Ingat ya, Almarhum Cindy. Dalam komen tersebut Mas Herman bertanya demikian karena Mas Herman ternyata pernah mendapatkan orderan untuk mengantarkan Mbak Cindy itu. Saat itu Mas Herman mendapatkan orderan dari penumpang atas nama Cindy dengan rute yang cukup jauh, yaitu ternyata akan mengantarkan Mbak Cindy ini pulang dari Bandung menuju Subang. Karena memang rutenya sangat jauh, jadi tarifnya memang mahal. Saat itu tarifnya Rp400.000. Untuk kalian yang belum tahu, Bandung Subang itu jauh ya, antar kabupaten sekitar 100-an kilometer lah. Dan teknisnya ya biasa aja. Pertama, ojek online mendapatkan orderan di HP, diterima, terus Mas Herman ini jalan menuju lokasi penumpang, diangkut, sudah berangkat menuju Subang. Berangkat perjalanan, setelah perjalanan cukup lama, ternyata Mbak Cindy ini berniat untuk menawarkan diri sekaligus memaksa untuk gantian nyetir. Lah awalnya Bang Herman sebagai driver ojol juga mikir, wah saya yang nyetir, mosok penumpang mau ganti nyetir kan nggak enak ya. Waktu itu ya bilang, udah nggak usah Mbak Cindy, saya aja, saya drivernya. Tapi Mbak Cindy ini memaksa, udah apa nggak apa-apa, yang penting sama-sama jalan lah. Nah karena Mas Herman ini ngerasa memang perjalanannya jauh, jadi akhirnya ya sudahlah nggak apa-apa gantian nyetir, toh juga saya juga capek, jauh sebegitu jauhnya. Saat itu proses pergantiannya itu pada saat di Kecamatan Lembang. Kalian yang belum tahu, Lembang itu kecamatan di Bandung. Dia perbatasan ya Bandung Subang lah, dekatnya Gunung Tangkuban Perahu ya. Dan sejak saat itu Mas Herman dan Mbak Cindy ini gantian nyetirnya gantian. Nah terus selama dalam perjalanan ternyata Mas Herman ini merasa terjadi hal-hal yang nggak biasa, aneh. Ya seperti driver dan penumpang pada umumnya. Biasanya kan kalau pas di jalan ngobrol-ngobrol gitu ya. Tapi biasanya itu obrolannya kan ya paling seputar hal-hal yang dilihat selama perjalanan lah. Oh ya driver sama penumpangnya kan biasanya kan nggak kenal. Jadi yang paling diobrolin apalah hal-hal umum gitulah. Lah ini ternyata Mbak Cindy-nya ini ngobrolnya itu mengarah ke cerita-cerita yang bersifat misteri, horor, mistis kayak gitu. Lama-kelamaan ngobrol, akhirnya Mas Herman ini ternyata mulai nggak ngerasa aneh lagi, karena Mbak Cindy ini cerita kalau dia itu salah satu tim dari channel YouTube Jurnal Risa. Makanya pikirnya Mas Herman kan, walah ternyata salah satu tim dari channel misteri toh,
makanya yang diceritain kok horor-horor, misteri-misteri, mistis-mistis kayak gitu. Dan sempat juga pada saat dalam obrolannya Mbak Cindy menawari Mas Herman untuk barangkali mau kalau menjadi salah satu tim jurnal Risa, ditawari digaji 200.000 dalam sekali syuting. Setelah beberapa saat ngerasa normal-normal aja, ternyata keanehan itu mulai muncul kembali di benak Mas Herman. Karena ketika mereka berdua ini melintas di jalan, orang-orang sekitar yang di pinggir-pinggir jalan itu pada saat melihat mereka melintas itu seperti terlihat mengkerutkan dahi. Jadi kayak gini, intinya kayak ngerasa aneh gitu mereka pada saat melihat Mas Herman dan Mbak Cindy ini melintas di jalan. Terlihat pandangan orang-orang sekitar itu tertuju pada mereka, terutama Mbak Cindy. Kayak mereka tuh melihat ada yang aneh dan gak wajar. Tapi anehnya seperti apa ya gak ada yang tahu ya. Mungkin itu kan persepsi orang yang lihat orang melintas, nggak tahu itu persepsi apa. Tapi yang jelas Mas Herman ini merasa ada yang nggak wajar, ada yang aneh dengan ekspresi atau raut wajah orang-orang sekitar pada saat melihat Mas Herman dan Mbak Cindy ini lagi melintas di jalan. Lalu selain ngobrol bareng mistis, terus dilihat orang dengan muka yang nggak wajar, ada juga keanehan lagi yang dirasakan Mas Herman. Si Mbak Cindy ini kalau nyetir itu aneh banget. Contoh nih, di saat jalan lurus, biasanya kalau orang nyetir naik motor jalan lurus ya bisa lempeng-lempeng aja kan jalan gitu. Tetapi Mbak Cindy ini aneh. Jalan lurus, dia tiba-tiba selewat ke kiri, belok ke kiri. Selewat ke kanan, belok ke kanan. Jadi kayak dia ini lagi menghindari sesuatu yang tak kasat mata. Jadi tiba-tiba selewat kanan, selewat kiri, nggak jelas. Kayak menghindari sesuatu. Terus habis itu lurus lagi, seperti itu. Kalau dibilang apakah Mbak Cindy ini nggak bisa nyetir atau orang belajaran? Kayaknya enggak ya, karena pada saat itu Mas Herman yakin banget kalau Mbak Cindy ini nyetirnya juga enak ya, biasa kayak orang yang udah bisa nyetir gitu aja. Pada saat nyetir normal ya enak-enak aja, ya wes kayak orang yang bisa nyetir biasa gitu. Tapi suatu ketika kok tiba-tiba selewat kanan, selewat kiri, itu yang Mas Herman ngerasa aneh. Terus contoh lagi, ketika mau belok, seumpama nih belok kanan, harusnya nyetir ya biasa, belok kanan yang kanan gitu aja. Tapi yang terjadi ini adalah Mbak Cindy ini malah kayak ngerubah tangan kanannya jadi ke tangan kiri. Jadi kayak gini. Ini gas kan di sini, ini dia ke sini. Nah, tangan kanannya, tangan kirinya tuh dipindah ke tangan kiri terus baru dia menggok. Itu ngapain kayak gitu? Jadi yang dibonceng Mas Herman ini ngerasa, ini ngapain sih Mbak Cindy ini kok kayak gini nih? Kenapa? Apakah ada satu ritual di saat naik motor atau memang hanya untuk gaya-gayaan? Nggak tahu. Pokoknya di situ Mas Herman ngerasa nyetirnya Mbak Cindy nggak wajar lah. Setelah cukup lama berjalan di perjalanan, akhirnya mereka berdua sampai juga di Subang. Jalan terus, akhirnya di titik di mana tujuan Mbak Cindy berada, yaitu katanya rumah kampung halamannya. Begitu sampai di depan gang rumah, ternyata Mbak Cindy ini bilang sama Mas Herman, "Mas, sampai sini aja ya. Mas Herman tunggu aja di sini. Saya tak masuk ke rumah, ambil uang, nanti kalau udah Mas Herman tak bayari." Selain itu juga Mbak Cindy ini beralasan kalau katanya takut sama ayahnya kalau seumpama ketahuan. Gak tahu itu maksudnya ketahuan seperti apa ya. Mungkin ayahnya nggak ngebolehin Mbak Cindy naik motor perjalanan jauh atau apa, nggak tahu. Pokoknya Mbak Cindy cuma beralasan takut kalau sampai ketahuan ayahnya kalau dia naik ojol. Tadi Mbak Cindy juga waktu perjalanan sempat bercerita juga kalau sebenarnya dia pulang kampung ke Subang ini hanya untuk sementara, hanya sebentar saja, cuman ngambil baju habis itu balik lagi karena katanya besoknya itu ada interview kerja di Bandung. Akhirnya Mas Herman, ya udah nggak apa-apa, oke Mbak Cindy masuk aja dulu, saya tunggu di sini. Nah tetapi pada saat Mas Herman sudah nunggu di situ, hal yang nggak wajar mulai terjadi lagi. Mas Herman sudah nunggu 1 jam lebih, sudah sampai jamur lumut gak karu-karuan di situ. Tetapi Mbak Cindy ini tetap gak kelihatan keluar dari rumahnya untuk menghampiri Mas Herman. Mas Herman yang mulai ngerasa ada yang gak beres dan penasaran, akhirnya memutuskan untuk turun dari motor dan menghampiri rumah Mbak Cindy. Begitu masuk halaman rumah, Mas Herman sempat kaget. Wih, ini rumah orang kok kayak gini bentuknya? Karena rumahnya itu terlihat usang, kumuh, kotor, banyak semak belukar. Pokoknya terlihat seperti rumah yang nggak berpenghuni. Jadi terlihat kayak rumah angker. Lalu walau Mas Herman ini sedikit ada perasaan takut, tetapi tetap memberanikan diri untuk masuk ke halaman rumahnya. Ya seperti orang datang bertamu gitu, ngetok-ngetok pintu, tok tok tok, permisi, permisi. Tapi nggak ada jawaban sama sekali. Diketok lagi, tok tok, permisi Pak, Bu, permisi. Tetapi tetap nggak ada respon sama sekali. Ternyata memang benar sesuai prediksi, di dalam rumah nggak ada siapa-siapa. Terlihat dari
jendelanya yang gelap. Mas Herman kan saat itu ngintip di jendela gitu, dilihat dalam rumah itu gelap banget tuh, rusak, usang, di dalam rumah itu terlihat gelap, benar-benar terlihat kalau di situ nggak ada penghuninya. Sekarang ya secara logika nggak mungkin kalau rumah ada penghuninya terus bentuk rumahnya kayak gitu, usang, kotor, lembab, banyak semak-semak belukar, pokoknya terlihat kayak rumah yang ya angker itu tadi lah. Jelas nggak mungkin kalau orang yang menghuninya. Mas Herman yang udah mulai ngerasa kayak ditipu, sedikit emosi, wah kayaknya aku ditipu ini, sudah nganter dari Bandung sampai Subang, tiba-tiba orangnya ngilang, belum dibayar lagi. Akhirnya dengan perasaan emosi seperti itu, Mas Herman memastikan dengan cara tanya-tanya orang sekitar, tetangga-tetangga sekitarnya. Keluar halaman rumah, ternyata di situ ada orang yang ngumpul, ditanyai sama Mas Herman, "Pak, Bu, permisi, apakah benar rumah itu rumahnya Mbak Cindy ya?" Tetapi Mas Herman malah mendapati jawaban yang sangat mengejutkan. "Hah? Mbak Cindy? Mbak Cindy yang mana ya Pak?" "Loh, Mbak Cindy Pak, Bu, rumahnya itu kan?" Mereka malah menjawab, "Bukan Pak, itu rumah nggak berpenghuni loh Pak." Ternyata orang-orang itu nggak ada yang kenal dengan yang namanya Cindy. Masih ngerasa nggak percaya, Mas Herman masih mencoba memastikan lagi, tanya orang sekitarnya lagi. Tetapi orang lain di sekitar situ ternyata tetap sama, nggak ngerti siapa sebenarnya Cindy itu, karena memang merasa nggak kenal. Di situ nggak ada yang namanya Cindy. Mas Herman yang udah ngerasa parno, ngeri, panik, putus asa, akhirnya karena sudah terlanjur di Subang, mau balik ke Bandung juga udah sore, akhirnya memutuskan untuk lanjut jalan ke Subang kota. Di sana Mas Herman ketemu sama teman-teman ojol lainnya yang berdomisili di Subang. Ketemu temennya, Mas Herman cerita macam-macam. Cerita kalau wah aku hari ini sial banget, ditipu orang, terus kejadiannya kayak gini kayak gitu. Pokoknya kejadian-kejadian mengerikannya juga diceritakan sama Mas Herman ke teman-temannya. Setelah banyak cerita-cerita itu, kondisi hari sudah mulai malam. Akhirnya Mas Herman memutuskan untuk menginap sekalian di situ. Waktu itu di base camp ojek online di Subang kota. Singkat cerita, besoknya Mas Herman pagi balik lagi ke Bandung. Dan sesampai di Bandung, yang melakukan aktivitas ojek online seperti biasa. Hari besoknya dari kejadian itu nggak ada masalah, normal-normal aja. Tetapi lusanya, suatu ketika HP Mas Herman ini berdering. Dipikir ada orderan, dibuka, seret. Ternyata bukan orderan, tapi chat dari temennya yang diceritain macem-macem di Subang kemarin. Ternyata teman-temannya yang ada di Subang kemarin itu pada penasaran tentang cerita Mbak Cindy yang diceritakan oleh Mas Herman. Dan teman-teman ojolnya yang penasaran ini, mereka ternyata melakukan sweeping atau penelusuran di area sekitar TKP-nya Mas Herman. Di lokasi yang nggak begitu jauh dengan TKP-nya Mas Herman kemarin, ternyata teman-teman ojolnya ini nggak sengaja ketemu sama keluarganya Mbak Cindy. Sempat ngobrol-ngobrol banyak, tanya-tanya soal Mbak Cindy. Akhirnya teman-temannya ini mulai mengerti kejadian atau fakta tentang Mbak Cindy ini seperti apa. Dan salah satu dari teman-teman ojolnya kemarin itu memberi kabar yang sangat mengejutkan kepada Mas Herman lewat chat HP yang baru saja dia terima. Temannya ini bilang kepada Mas Herman, "Udah Mas Herman, sabar dan ikhlaskan saja soal Mbak Cindy kemarin." Karena ternyata Mbak Cindy yang Mas Herman antarkan kemarin, kata keluarganya, sudah meninggal 4 tahun yang lalu dikarenakan kecelakaan pada saat naik motor ketika dia pulang dari Bandung menuju Subang. Oke, terima kasih Rek, kawan-kawan semua. Kira-kira seperti itulah cerita misteri singkat tentang Mas Herman dan Mbak Cindy yang sangat viral di media sosial dan internet. Dan seperti biasa ya, kisah-kisah macam kayak gini pasti menuai pro dan kontra. Banyak yang setuju, banyak juga yang membantah. Ada yang percaya, ada yang nggak percaya. Reaksi netizen bermacam-macam. Dari beberapa netizen yang membantah, mereka tanya, "Loh, channel Jurnal Risa kan baru dibentuk 2 tahun yang lalu. Lah itu kejadian katanya Mbak Cindy-nya udah meninggal 4 tahun yang lalu. Gimana bisa katakan itu hantu Mbak Cindy? Kok tahu kalau ada channel Jurnal Risa? Apalagi jadi salah satu timnya lagi." Pokoknya banyaklah pro dan kontra di kalangan netizen terkait keviralan kejadian ini. Nah, tapi kalau menurut kawan-kawan semua, gimana nih? Apakah kejadian ini nyata atau cuma hoax yang memang sengaja disebarkan untuk mencari kehebohan dan keviralan semata? Tuliskan pendapat dan opini kalian di kolom komentar di bawah ya Rek. Oke, baik, cukup sekali lagi itu dulu ya dari Cak Tom. Jangan lupa untuk like, share, juga subscribe, dan nantikan cerita-cerita misteri dari Cak Tom selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.